Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Damayanti dengan nomor NPM 20423029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah dua kurikulum yang digunakan di Indonesia, masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam 3 aspek. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Standar kompetensi kelulusan atau yang biasa kita sebut sebagai SKL menentukan kriteria minimal yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang pendidikan. Yang kedua ada standar isi atau yang biasa kita sebut sebagai SI, menentukan materi pembelajaran yang harus diajarkan di setiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah menentukan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan agar efektif. Yang keempat dan yang terakhir adalah standar penilaian atau yang biasa kita sebut sebagai SP, yaitu menentukan bagaimana hasil belajar siswa dinilai dan dapat diukur. Kita akan bahas di setiap poinnya. Poin yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan atau yang biasa kita sebut sebagai SKL. Apa sih itu SKL? SKL yaitu menentukan kriteria minimal yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang pendidikan. SKL mencakup 3 aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contoh dari SKL yaitu untuk jenjang SMA atau SMK, siswa diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Standar isi. Standar isi, kita harus menentukan materi pembelajaran yang harus diajarkan di setiap pelajaran. Materi pelajaran dirancang untuk mencapai SKL. Contoh dari standar isi yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita harus menjelaskan kepada siswa untuk mempelajari materi tentang teks, sastra, dan komunikasi. Standar proses atau yang biasa kita sebut sebagai SP. Di SP, kita harus menentukan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan agar efektif, mendorong pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Contoh dari standar proses yaitu di mata pelajaran IPA, siswa harus terlibat dalam kegiatan eksperimen dan pengamatan. Yang keempat yaitu standar penilaian. Di standar penilaian, kita harus menentukan bagaimana hasil belajar siswa dinilai dan diukur. Standar penilaian menekankan pada penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar. Contoh dari standar penilaian yaitu untuk mata pelajaran matematika, siswa dinilai melalui teks tertulis, portofolio, dan presentasi. Kedua yaitu kurikulum merdeka. Apa sih itu elemen di kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sistem pembelajaran baru yang berfokus pada kemampuan siswa dan pengembangan karakter. Kurikulum ini menghilangkan beban administratif bagi guru dan memberikan fleksibilitas dalam memilih materi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Elemen-elemen di kurikulum merdeka? Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk akhlak mulia, memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua itu mampu berpikir kritis, belajar mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu gotong royong, seperti bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Apa sih itu bernalar kritis? Bernalar kritis merupakan berpikir logis atau analisis dan dapat memecahkan di setiap masalah. Yang keenam yaitu kreatif, yaitu mampu berinovasi
berpikir kreatif, dan menghasilkan karya. Pencapaian pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai CP. Di capaian pembelajaran, kita harus mendeskripsikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan potensi umum yang harus dicapai siswa di setiap fase. Pencapaian pembelajaran diciptakan berdasarkan perkembangan siswa. Contoh dari pencapaian pembelajaran yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4, siswa diharapkan mampu memahami dan menulis karya. Yang ketiga yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut sebagai KOSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu rencana pembelajaran yang disusun oleh sekolah berdasarkan CP. KOSP memberikan otonomi kepada sekolah dalam memilih dan mengelola materi pembelajaran. KOSP untuk mata pelajaran sejarah, sekolah dapat memilih materi yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. Keempat yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuannya. Contoh dari pembelajaran berpusat pada siswa yaitu penggunaan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan proyek. Dan yang terakhir yaitu asesmen. Kurikulum Merdeka menggunakan asesmen yang holistik dan berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Asesmen tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Contoh dari asesmen yaitu portofolio, presentasi, dan proyek. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam 3 aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sistem ini memperkuat karakter melalui pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Elemen kurikulum ini juga menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Sementara itu, elemen di kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghilangkan beban administratif guru.